Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afirin mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu nabiyyuhu wa rasuluh. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana Allah masih melimpah dan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Dan tak lupa pula sholawat dan iringan salam buat tujuh pimpinan umat di dunia, pengurus segala nabi, penutup segala nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultur singkat saya, yaitu matikan diri sebelum mati. Matikan diri sebelum mati. Baca benua pada itu matikan diri sebelum mati. Apalagi kuliah di korek, di ikut pisau, atau kuliah di ikut di lantaran di rokok, atau kuliah di ikut terjun dari batang kayu dan buah ke bawah langsung mati, atau kuliah bagi anak di ikut batang kayu dan mudah, apalagi tidak yang dimaksudkan matikan diri kamu sebelum mati, yaitu ada sebuah hadis mengatakan tulangnya patah. matikan diri kamu sebelum datang kepada kematian. Yang dimana hadis tersebut merupakan hadis sahih dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana cara mematikan diri? Menurut sejarah dalam ilmu pengetahuan, matikan dirimu sebelum mati maka akan datang kepadamu kematian. Jadi apa dariku sebelum kau mati, awak tadi suruh mati dulu baca roda. Nah jadi kalau ini cara kan. Apa boleh pada waktu cincang melantai simso, apa boleh pada waktu dihadiri ke batang air, apa boleh awak kalau cek dari batang yang tinggi lalu jatuh ke bawah, apa boleh tidak. Jadi maksudnya matikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian. Yang mana sebagaimana telah disampaikan oleh hadis ini, yaitu matikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian. Antara qabla mauti atau qabla antar mauti. Antara qabla antar mauti. Antara qabla antar mauti. Dan sebagaimana dinyatakan matikanlah diri kamu sebelum datang kepadamu kematian. Bagaimana caranya? Bahkan seseorang pun juga bertanya kepada murid. Seseorang murid juga bertanya kepada murid. Jika kita melakukan matilah kamu sebelum datang kepadamu kematian, bahkan cara menunggu. Jadi guru tadi menjawab, matilah, maksudnya yang dikatakan matilah diri kamu sebelum datang kepadamu kematian itu, yaitu jangan banyak-banyak kamu mendengar Tuhanmu. Baca masuk kalau bahwa kena dari mana. Lalu istilah ini tak kenal maka saya itu Allah Tuhan. Tak kenal Allah Tuhan, tapi Allah tidak kenal diri Allah. Bagaimana baca Allah supaya kenal Tuhan itu. Maka ada yang bisa dilakukan. Pertama supaya
bahwa kenal dengan Tuhan, maka lakukan sholat. Ini awal mau bertanya. Ma orang mendoke dengan Tuhan sedang sholat atau orang sedang mencari Tuhan? Apa mendoke apa itu? Orang sedang sholat atau orang yang sedang mencari Tuhan? Orang yang sedang sholat. Maka dikatakan orang yang sholat itu orang yang sedang dekat dengan Tuhan. Maksudnya orang itu sedang berdiri kepada Tuhan dan doanya langsung dijawab Tuhan. Sama kalau orang mau mencari Tuhan, yaitu dia sama seperti cuma jalan coba beda. Kadang-kadang ada orang sedang sholat itu terkait dengan Tuhan, namun kalau nanya karena sama kalau orang yang sedang mencari Tuhan, Tuhan bersama tapi jalan yang berbeda. Jalan yang pakai jalan nama ya, itu jalan nama Katamu jalan syariat, kamu jalan syariat, kamu jalan hakikat, maka baru mereka. Dan terakhir yang paling tinggi yang baru itu namanya tasawuf. Dan seakan orang mencari Tuhan itu, jika ingin mencoba Tuhan, tapi ingin tahu Tuhan boleh. Tapi kalau tahu Tuhan, tapi dengan mengetahui jalan untuk mencari Tuhan dan arah untuk ingin mencari Tuhan dan tujuan pada saat itu yang akan ingin belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tidak kembali itu pada materi awal itu matikanlah diri kamu sebelum datang kepadamu kematian atau tolak atau mati. Yaitu dengan banyak-banyak cara Allah mengingatkan Allah yang dikatakan tadi, jika seseorang ingin mematikan dirinya maka ia berbanyak zikir kepada Allah. Dan zikir Allah pada itu ada banyak macam. Nak pertama zikir hati, nak kedua zikir jadwal, nak ketiga zikir nafas, nak keempat itu zikir tunggal. Nah pertama zikir tunggal yaitu adalah kepada itu, di mana pada saat nafas kita keluar masuknya roh dan bentukannya jasad di dalam tubuh, yaitu pada saat orang mau nafas dan mengeluarkan nafas. Namun ini kata apa nama roh itu dengan masuknya masuk ke dalam dan keluarnya masuk keluar itulah menjadi sarana milik yang kepada Allah. Dengan masuknya kelimahu dan keluarnya kelimah Allah dengan pergantian tadi itulah naik turun naik tadi itulah yang disebut zikir pusat atau zikir nafas. Bisa wajib bahwa sudah besok tidak punya keluar itulah suatu utama yang dilakukan zikir nafas atau zikir tunggal. Nah kedua yaitu zikir hati. Berarti katakan zikir hati ada sebuah contoh tentang zikir kau. Pertama orang kau berjelas. Jika kita melakukan zikir hati atau zikir kalimat tauhid, belajar dengan zikir hati kau atau untuk apa untuk halangan atau belajar zikir kau kalian lebih bosannya. Itu suatu tantangan yang dilakukan zikir hati. Kalau kelima zikir hati yaitu La ilaha illallah inni kuntum minaz zalimin. Sebanyak bisa lakukan sebanyak itu kali atau suara kali. Bahkan ada seseorang zikir yang mencapai ribuan kali jumlah zikir. Malah dia menghabiskan waktu yang ia perlukan mulai dari habis sholat isya sampai terus berbuat sakit banyak berzikir kepada Allah. Itulah dikatakan matilah kamu sebelum datang kepadamu kematian. Jadi dekor dan kecewa baca untuk matikan diri itu sebelum mati itu.
Kalau orang begitu, kita dari mati sebelum mati itu murah, Faiznya kalau dari batas kayu itu tidak perlu waktu mati iman. Tidak, maka awak tidak masuk surga, maka awak langsung rasa kuih waktu aku langsung. Nah itu zikir ruh dan zikir yang terbaru masuknya tadi. Nah, di mana pada zikir itu apabila seseorang tidak mampu lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan adua namanya zikir Rabbul Alamin, yaitu dengan kalimat makanya maknanya kalimat tadi mulai dari ditiupkan nyawa dari puncak tapaduk, dari puncak ubun-ubun sampai ke ujung kaki dengan zikir Rabbul Alamin tadi pula kalimat yang ditiupkan ke dalam tubuh lawan tadi, yaitu kelimanya Allah. Dengan kalimat itulah masuknya nyawa ke dalam tubuh lawan. Dan dengan zikir itulah jika apabila seseorang tidak mampu lagi untuk menyampaikan zikir kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, jika tidak bisa awak lakoni menurut manfaat membaca kalimat tauhid dan ini tidak bisa salah satu dari wabisian dan dari orang ayat itu dengan menggunakan kalimat artinya kalimat itu kalimat Allah, zikirnya Allah dan zikirnya para tabi'in dan zikirnya para ahli sahih. Dan di mana pada masa itu ada ketika seorang tidak mampu lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan gantinya zikir tadi itu dah. Allah sama dengan pergantian tadi sabahan betul tadi awal batok masuknya keluarnya Allah, itulah dikatakan zikir Rabbul Alamin. Zikir Rabbul Alamin, zikir yang meliputi sekalian tubuh sama yang beribadah awak dari itu mencari alam, memandang diri, melihat diri di dalam diri, di padang lahir dan batin terkasih. Itulah dalam kalimat la ilaha illallah Nur Muhammad di dalam ayat ini. Jadi maka dikatakan apabila seseorang tidak mampu melakukan kalimat maka akan ada datang gantinya zikir dengan kalimat Allah, yaitu zikirnya sekalian meliputi Adam, meliputi tubuh, meliputi nyawa di badan. Itulah zikir yang paling utama atau zikirnya sakitnya tapi harus boleh. Sebagaimana ada sebuah hadis lain juga mengatakan jika seseorang mengatakan di mana selesai ia berzikir dan jika waktu subuh ia mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammad bima huwa anhu, maka 70.000 malaikat bolak-balik lagi menyampaikan Allah, ya Allah boleh lagi banyak lagi yang membaca Allah karena bidangannya sakitnya mengko pahala begitu berat timbangannya di sisi Allah. Dan mana malaikat pada saat itu mengeluh kepada Allah, Ba'ajalul ya Allah, selamat kamu ulang-ulang berselawat kepada sang Nabi dan kepada ahli bait Nabi dan kepada sahih pada para tabi'in Nabi. Dari mana kalimat itu? Jazallahu anna sayyidina Muhammad bima huwa ahluhu. Ahluhu itu dikatakan dengan pengikut-pengikutnya. Dan zikir itu meliputi tubuh, meliputi nyawa dan badan. Jika ibadah dan lahir dan batin terkasih. Jika bahas zikir itu turun ke badan, kalau zikir itu turun ke badan,
Jika awak dalam zikir itu, maka awak akan timbul di alam lain, di alam lain atau di alam lain. Jika kita betul-betul menzikiri tubuh awak. Jadi ada pada saat kita berzikir itu ada yang ditempuh oleh roh atau saatnya berpisah nyawa badan itu ada yang alam gaib dan namanya roh. Roh yang terpisah dari jasad tubuh itu ya roh yang bernama roh terbaik atau roh yang keluar masuk nyawa dari badan. Semua orang melakukan zikir Tuhan tadi, zikir Allah tadi, yaitu pergantian keluar masuknya roh. Itu yang dikatakan zikir kepada Ibu, yang mana zikir kok tidak meliputi ada, malah zikir itu meliputi sekalian alam dan meliputi tubuh, meliputi badan badan. Dan juga zikir itu juga kalau ke hati, juga hambur jada, juga kalau ke bawah, tangan kasih yang bulat. Baik itu badan zikir tadi. Dan pada saat itulah maka hati membukakan suatu pendapat, matilah kamu sebelum datang kepadamu kematian. Banyak maaf dan ada sebuah perkataan bila mengatakan karena nasi adalah tunggu sabata punya nama dan kaji pak rakyat ada punya salam baik di kawat. Waktu di dunia awasnya la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.